Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Erwita Riansi. Hari ini saya akan membahas materi baris, deret, dan notasi sigma. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Serta yang ketiga, notasi sigma dan induksi matematika. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, barisan dan deret aritmatika. A. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Bentuk umum dari barisan aritmatika ini yaitu U1, U2, seterusnya sampai dengan UN. Atau bisa juga ditulis A, A ditambah B, A ditambah 2B, dan seterusnya sampai dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Pada baris aritmatika berlaku UN dikurang UN dikurang 1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan UN dikurang 1 ditambah B dikali UN. Jika kita memulai barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B, maka kita mendapatkan barisan berikutnya. Seperti yang nampak pada gambar di sini, kita mulai dengan suku pertama A, dilanjutkan jumlahkan dengan beda B, dilanjutkan lagi dengan menuliskan jumlahnya A. Langkah selanjutnya A ditambah B, setiap langkah ditambahkan dengan B. Jadi yang selanjutnya ini kan ditambah B, di sini ditambah B. Jadi A ditambah 2B. Seterusnya lagi berarti ada 3B, seterusnya lagi 4B, dan seterusnya sampai dengan A ditambah N dikurang 1B. Kenapa N dikurang 1? Untuk B-nya kita lihat, untuk langkah kedua, untuk yang kedua B-nya 1, untuk yang ketiga B-nya 2, berarti ini setiap langkah N-nya dikurang 1. Nah, seperti yang tampak di sini bahwa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Suku ke N barisan aritmatika adalah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B, di mana UN ini merupakan suku ke N, A merupakan suku pertama, B merupakan beda, dan N banyaknya suku. Di sini saya mempunyai contoh. Diketahui barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16. Tentukanlah rumus suku ke N serta suku ke 25. Nah, selisih dua suku berurutan pada barisan 5, negatif 2, negatif 9, negatif 16, dan seterusnya adalah tetap, yaitu bedanya adalah min 7. Jadi dari 5 ke min 2 itu bedanya min 7. Min 2 ke min 9 bedanya 7, dan seterusnya. Sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika. Untuk penyelesaian mencari rumus suku ke N, kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A ini adalah suku pertama ya, jadi kita ambil suku pertamanya yaitu adalah 5 ditambah N dikurang 1 dikali dengan B, B-nya itu negatif 7, jadi kita tulis negatif 7, sehingga UN sama dengan
Karena n-nya belum diketahui, jadi kita masih tulis dalam bentuk n. Jadi 5 ini kita kalikan silang, min 7 dikali n, min 7n, min 7 dikali min 1, jadi 7. Sehingga didapat UN sama dengan 12 dikurang 7n. Selanjutnya, untuk mencari suku ke-25 barisan aritmatika tersebut adalah kita menggunakan rumus yang kita dapat di langkah pertama tadi, rumus ke n. Rumus suku ke n. Jadi UN sama dengan 12 dikurang 7n. Karena kita mencari suku ke-25, jadi kita ganti U25 sama dengan 12 dikurang 7, n-nya ialah 25, jadi 25. Sehingga kita dapat U25 sama dengan negatif 163. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang B, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Bentuk umumnya sama seperti baris aritmatika tadi. Selanjutnya rumus jumlah n suku pertama kita tulis Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n dikurang 1b, atau bisa kita tulis Sn sama dengan n per 2a ditambah un. Ini kan tadi rumus un ya. Nah, jadi kita tulis seperti ini, dimana Sn ini merupakan jumlah suku ke n banyaknya suku, A suku pertama, B beda, dan UN suku ke n. Di sini saya mempunyai contoh soal. Suku kedua deret aritmatika adalah 5. Jumlah suku keempat dan suku ke-6 adalah 28. Tentukan suku ke-9-nya. Kita buat suku kedua, U2 sama dengan 5. Berarti A ditambah B sama dengan 5. Selanjutnya, jumlah suku keempat dan suku ke-6 adalah 28. Berarti kita tulis U4 ditambah U6 sama dengan 28. Berarti kita masukkan rumus suku ke n-nya. Suku keempat berarti A ditambah 3B. Karena rumusnya tadi kan A ditambah N dikurang 1. N-nya 4, berarti 4 dikurang 1, jadi 3B. Sama juga seperti yang ini, 6 dikurang 1 jadi 5. A ditambah B sama dengan 28. Kita turunkan. Kemudian bisa kita pisah jadi A ditambah B ditambah 2B ditambah A ditambah B ditambah 4B sama dengan 28. A ditambah B ini adalah 5, jadi bisa kita tulis 5 ditambah 2B kita turun, ditambah A ditambah B yaitu 5 ditambah 4B sama dengan 28. Jadi kita jumlah 5 ditambah 5 10, 2B ditambah 4B 6B sama dengan 28. Jadi B sama dengan 3. Dengan mensubstitusikan B sama dengan 3 ke A ditambah B sama dengan 5, kita dapat A ditambah B sama dengan 5, sehingga A sama dengan 2. Nih ya, A ditambah 3 sama dengan 5. Jadi A sama dengan 5 dikurang 3, jadi A sama dengan 2. Jadi suku ke-9 deret aritmatika tersebut adalah U9 sama dengan 2 ditambah 8 dikali 3. Jadi U9 sama dengan 2 ditambah 24. U9 sama dengan 26. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, barisan dan deret geometri. A. Barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding atau rasio antara dua suku berurutan yang selalu tetap. Bentuk umum dari barisan geometri ini U1, U2 dan seterusnya sampai dengan UN, atau bisa kita tulis A
AR kuadrat, dan seterusnya sampai dengan AR pangkat N dikurang 1. Pada baris geometri berlaku UN per UN dikurang 1 sama dengan R, sehingga UN sama dengan R dikali UN dikurang 1. Nah, jika kita memulai barisan geometri dengan suku pertama A dan beda B, maka kita mendapatkan barisan berikutnya. Sama seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmatika. Ini sama saja. Pertama, mulai dengan suku pertama A. Dilanjutkan mengalihkan rasio R. Selanjutnya kita menuliskan hasil kalinya. Dan kembali mengalihkan rasio R lagi. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga AR, ini kan AR, kita mengalihkan rasio, jadi A dikali rasionya jadi AR, kemudian dikalikan rasio lagi jadi AR kuadrat, kali rasio lagi AR pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan AR pangkat N dikurang 1. Selanjutnya yang B, deret geometri. Deret geometri adalah jumlah suku-suku dari barisan geometri. Bentuk umumnya sama saja seperti yang tadi, tapi di sini menggunakan jumlah karena deret geometri ini merupakan jumlah suku-suku. U1 ditambah U2 ditambah seterusnya sampai dengan UN. Nah, rumus jumlah N suku pertama ini bisa kita tulis Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R kuadrat per 1 dikurang R, di mana R ini kurang dari 1. Yang C, deret geometri tak terhingga. Deret geometri tak terhingga adalah deret geometri dengan R kurang dari 1. Jumlah S dari deret geometri tak terhingga adalah S sama dengan limit S per N menuju N dikali A per 1 dikurang R. Adapun untuk N tak terhingga, jika R kurang dari 1 dan R lebih dari min 1, maka R pangkat N menuju 0. Akibatnya S sama dengan A dikali 1 dikurang 0 per 1 dikurang R sama dengan A per 1 dikurang R. Deret geometri dengan R kurang dari 1 dan R lebih dari min 1 ini disebut dengan deret geometri konvergen atau memusat. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Diketahui barisan 27, 9, 3, 1 dan seterusnya. Tentukanlah A. Rumus suku ke N, B. Suku ke 8. Penyelesaian. Rasio dua suku berurutan pada barisan 27, 9, 3, 1 dan seterusnya adalah tetap, yaitu memiliki rasio sama dengan 1/3, sehingga barisan bilangan tersebut merupakan barisan geometri. Pertama, kita cari rumus suku ke N barisan geometri. Kita tulis rumusnya. Nah, kita tulis rumus barisan geometri ini. UN sama dengan R dikali UN dikurang 1. Jadi UN ini baris pertamanya 27 dikali rasionya 1/3 pangkat N dikurang 1. 27 ini bisa kita buat jadi 3 pangkat 3. Kemudian 1/3 bisa kita tulis jadi 3 pangkat min 1. Kemudian dikali dengan N dikurang 1.
Jadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat, ini kita kalikan, n dikali min 1 jadi min n, min 1 dikali min 1 jadi 1. Jadi kita dapat UN sama dengan, kenapa ini bisa jadi 4? Karena berdasarkan sifat-sifat dari pangkat, jika pangkat dikalikan, jika suatu bilangan itu dikalikan maka pangkatnya akan dijumlah. Jadi 3 ditambah 1 yaitu 4 dikurang n. Nah, sehingga kita dapatlah rumus suku ke n. Nah, untuk mencari yang B suku ke 8, langsung saja kita masukkan rumus yang sudah kita dapat. UN sama dengan 3 pangkat 4 dikurang n. Karena kita mencari suku ke 8, jadi U8 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 8. Jadi U8 sama dengan 3 pangkat min 4. Bisa juga kita tulis menjadi 1/81. Selanjutnya saya di sini masih mempunyai contoh soal. Contoh yang pertama, suku kedua deret geometri mempunyai suku ke-5 sama dengan 64 dan suku kedua sama dengan 8. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama dan jumlah n suku pertama deret geometri tersebut. Kita buat diketahui terlebih dahulu. Suku kedua U2 sama dengan 8. Ini ya, suku kedua sama dengan 8. Berarti A dikali R sama dengan 8. U5 64. Berarti A R pangkat 4 sama dengan 64. Bisa kita tulis AR dikali R pangkat 3 sama dengan 64. Jadi karena di sini AR-nya sama dengan 8, bisa kita tulis 8 dikali R pangkat 3 sama dengan 64. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga kita dapat R-nya yaitu adalah 2. Dengan mensubstitusikan R sama dengan 2 ke persamaan AR sama dengan 8, sehingga kita dapat A sama dengan 4. Jumlah n suku pertama deret ini adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang 2 pangkat n per 1 dikurang 2. Sn sama dengan 4. Karena di sini A-nya adalah 4 dikurang 4 dikurang 4 dikali 2 pangkat n per min 1. Jadi 4 dikali 2 pangkat n dikurang 4. Ini bisa kita pangkatkan jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat n dikurang 4. Sehingga kita dapat 2 pangkat 2 ditambah n dikurang 4. Jadi jumlah 10 suku pertama deret ini adalah 10 sama dengan, kita masukkan rumus ini, 2 pangkat 2 ditambah 10 sama dikurang 4. Jadi kita dapat 10 nya sama dengan 4092. Contoh yang kedua, tentukanlah nilai X agar deret geometri 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah dan seterusnya konvergen. Penyelesaian. Terlebih dahulu kita harus menentukan rasio dari deret tersebut. Agar deret tersebut konvergen, haruslah R kurang dari 1 dan R lebih dari min 1, sehingga X kurang dari 1 dan X lebih dari min 1. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu notasi sigma dan induksi matematika. Notasi sigma yang dilambangkan seperti ini adalah sebuah huruf Yunani yang artinya penjumlahan. Notasi ini digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan bentuk panjang dari jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret. Jika diketahui suatu barisan tak terhingga A1, A2 dan seterusnya sampai dengan AN, maka jumlah dari N suku pertama barisan tersebut dinyatakan dengan seperti ini, sigma NK
N K dikurang 1 AK. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, jumlah suatu deret aritmatika dan geometri Sn dapat ditulis dalam notasi sigma seperti ini. Sn sama dengan UK sama dengan U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN. Untuk deret aritmatika bisa kita tulis Sn sama dengan A ditambah K dikurang 1 dikali B sama dengan A ditambah B ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk deret geometri Sn sama dengan AR pangkat K dikurang 1 sama dengan A ditambah AR kuadrat ditambah sampai dengan seterusnya AR pangkat N dikurang 1. Nah, di sini ada sebuah contoh, nyatakan dalam bentuk penjumlahan sigma 5 K sama dengan 1. K dikali K ditambah 1. Penyelesaian. Jadi K-nya kita ganti dengan 1. Kita ganti dengan 1 untuk yang pertama. Jadi 1 dikali 1 ditambah 1 ditambah, kemudian K kita ganti dengan 2 dikali 2 tambah 1 ditambah, ganti lagi dengan 3, kemudian 4 sampai dengan 5 karena di sini batasnya adalah 5. Kemudian kita dapat 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6, sehingga kita dapat 2 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 20 dan ditambah 30. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kenapa tidak kita cari hasil penjumlahannya? Karena pada soal dia hanya meminta bentuk penjumlahan saja. Jadi kita hanya mencari sampai di sini saja. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang materi barisan, deret, dan notasi sigma. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.